Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan beberapa video edukasi. Jangan lupa untuk ditonton, disimak, dan jangan lupa untuk di-subscribe biar Bapak lebih semangat lagi untuk membuat kontennya. Terima kasih. Jangan lupa untuk di-like-nya. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Sadayana sekarang bersama dengan Pak Samana. Ya, sebagai security Muhammadiyah, Ya, jangan lupa share, like, and komen akun Tauco TV, Pak. Tauco TV. Sekarang juga. Sekarang juga. Kalau nggak nge-like diapain? Kalau tidak nge-like saya tembak. Dor. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran tema 1 subtema 1. Nah, dengan judul organ gerak. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, anak-anak, pada materi pembelajaran pertama, kita melihat teks yaitu mengenai tentang raya. Nah, pada teks ini, kesimpulannya yaitu menceritakan bahwa raya itu memiliki waktu ataupun dia selalu memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang positif. Dan yang kedua, teman-teman raya itu berkeliling di taman, banyak yang beraktivitas melakukan sebuah gerakan dalam tubuhnya. Nah, untuk selanjutnya, salah satu ciri makhluk hidup dibedakan dengan benda mati, yaitu adalah satu, dapat bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak untuk merespon rangsangan yang disebut juga iritabilitas. Jadi makhluk hidup bergerak karena ada respon rangsangan disebut iritabilitas. Nah, untuk selanjutnya, sistem gerak pada makhluk hidup berbeda-beda, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, pada tumbuhan kita sudah ketahui bahwa tumbuhan melakukan gerak terbatas, misalnya hanya kuncup untuk bergerak secara perlahan untuk mekar. Nah, tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah ke tempat satu tempat lainnya. Nah, ini kita lihat ya cuplikan videonya. Nah, ini sebuah contoh gerak pada tumbuhan ketika kuncup bunganya mekar. Nah, ini salah satu bunga, kita lihat kuncup bunganya mekar ini dilakukan dengan waktu yang sangat lama. Oke, baik anak-anak, kita kembali lagi ke materi. Nah, untuk selanjutnya gerak pada hewan. Gerak pada hewan tidak hanya pada tubuhnya saja, tapi juga geraknya dapat berpindah tempat. Nah, makanya hewan bergerak itu dengan fungsi yaitu dua. Yang pertama untuk mencari makanan, yang kedua untuk melindungi dirinya dari predator. Nah, hewan pada umumnya bergerak disesuaikan dengan cara hidupnya. Contoh, kita ingat ya. Misalnya hewan di darat dengan cara bergeraknya seperti apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Bergeraknya dengan apa? Itu dengan berlari, berjalan, merayap. Nah, sementara itu hewan di udara dengan cara geraknya apa? Dengan cara terbang bergeraknya. Sedangkan hewan yang di air dengan cara berenang. Ini ada beberapa contoh: kucing, kanguru, dan kadal. Oke, baik anak-anak, untuk selanjutnya perhatikan. Gerak pada manusia tidak hanya pada bagian tubuh saja, tapi juga dapat berpindah tempat. Jadi gerak manusia dan hewan itu sama. Contohnya untuk pada tubuh, untuk gerakan mengangguk, menggeleng, gerakan tangan pada makan, gerakan pada membungkuk. Nah, sementara gerakan
berpindah tempat, misalnya berjalan dan berlari merompat, nah itu manusia bisa karena ada 3 penyusun. Yang pertama adalah otot, yang kedua adalah tulang, yang ketiga adalah persendian ya, mohon maaf. Nah, ini otot adalah organ aktif, ototlah yang menunjukkan kerja hingga keseluruhan dapat bergerak. Nah, kita lihat nih gambarnya nih ya. Kita lihat, nah ini tentang rangka otot manusia nih. Nah, setiap gerak dilakukan oleh 2 otot, yaitu bekerja bergantian dengan berlawanan. Nah, untuk selanjutnya tulang. Tulang merupakan bagian-bagian atau yang membentuk rangka sebagai tempat melekatnya otot. Jadi, tulang itu adalah tempat melekatnya otot. Nah, tulang ini dibagi menjadi 2. Yang pertama tulang rawan, yang kedua tulang keras. Tulang rawan apa? Bersifat elastis dan lentur. Terus untuk selanjutnya apa? Tulang apa? Tulang keras. Coba Bapak bertanya. Contoh tulang rawan, ya apa? Siapa yang bisa sebutkan? Oke. Tulang rawan contohnya kita pegang coba kedua telinga kita. Nah, selanjutnya hidung kita. Nah, itu termasuk tulang rawan. Selanjutnya tulang keras, itu ada ciri-cirinya bersifat padat. Terus tulang keras juga dibagi menjadi contohnya ya, tulang paha, tulang lengan atas, dan tulang belakang. Nah, tulang itu dikelompokkan menjadi 4. Pertama tulang pipi, kedua tulang pendek, ketiga tulang tidak beraturan. Selanjutnya tulang pipa. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya kita perhatikan gambar berikut. Ya, ini adalah contoh tulang pipi, tulang pipa, dan tulang tidak beraturan. Nah, contoh tulang pipa, tulang paha, tulang betis, tulang kering. Tulang pipi apa? Ayo simak. Tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak. Nah, tulang tidak beraturan apa? Tulang ruas-ruas belakang. Nah, untuk selanjutnya apa? Kita bahas tentang persendian. Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu tentang persendian? Oke, benar sekali. Persendian adalah persambungan antara 2 tulang atau lebih. Jadi persambungan suatu tulang pasti ada namanya disebut persendian. Sendi itu dibagi menjadi beberapa contoh. Contohnya nih ya, misalnya persendian siku pada lengan dan lutut pada tungkai. Nah, sendi dibagi menjadi 2. Sendi yang mungkin bergerak atau sendi yang dapat bergerak, dan sendi yang mati tidak dapat bergerak. Sendi yang tidak dapat bergerak contohnya tulang tengkorak. Coba kita perhatikan tengkorak kita. Nah, itu sangat sulit untuk bergerak. Nah, untuk selanjutnya anak-anak jangan lupa mengisi kosakata dengan arti yang tadi yang Bapak sampaikan. Respon apa, iritabilitas apa, kuncup apa, milok apa, predator apa. Misalnya contoh kita nomor 5, predator misalnya hewan sebagai puncak rantai makanan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya anak-anak kita lihat teks, ayo cari tahu. Nah, nanti diisi nih organ gerak manusia apa, fungsi geraknya apa, misalnya tangan untuk apa? Untuk menulis, untuk mendayung sepeda, seperti itu. Oke, untuk yang terakhir kita yaitu mengenai tentang ide pokok. Nah, ide pokok adalah gagasan utama ataupun kalimat utama yang terdapat pada suatu paragraf. Nah, ingat, gagasan pokok ini terdapat di awal atau di akhir kalimat. Kalau misalnya di awal kalimat, itu pasti misalnya contohnya nih, jenis cabai bermacam-macam. Jenis cabai bermacam-macam. Ada yang pedas, ada yang keriting, ada yang sangat pedas. Nah, saat ini juga dikembangkan cabai berhias untuk pindah halaman. Ide pokoknya apa? Di kalimat utamanya nih kita lihat, oh ternyata membahasnya hanya tentang cabai. Jadi ide pokoknya apa? Jenis cabai ada bermacam-macam. Kalau di akhir apa nih? Misalnya beberapa jenis hewan terlahir dalam bentuk yang berbeda dengan induknya, mengalami perubahan. Contoh hewan tersebut adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa. Nah, perubahan tersebut dilakukan secara bertahap menjadi dewasa. Nah, proses dewasa tersebut disebut metamorfosis.
Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak jangan lupa untuk menjawab pertanyaan di halaman 10 dan halaman 11. Ayo lakukan dan ayo menulis. Nah, untuk selanjutnya anak-anak jangan lupa diskusikan nih dengan temanmu, melihat bagaimana dengan organ gerakmu, terus antara tulang dan sendi. Dan selanjutnya jangan lupa nih kamu isi kesimpulan di kolom halaman 12. Mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.